Kebutuhan pembiayaan korporasi pada Februari 2021 melambat. Hal itu terindikasi dari saldo bersih tertimbang Februari sebesar 8,2%, turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya di level 9,2%. Berdasarkan laporan survei permintaan dan penawaran pembiayaan perbankan Februari 2021, beberapa sektor yang menunjukkan peningkatan pembiayaan terbesar adalah sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Sebagian besar responden menjawab kebutuhan pembiayaan yang meningkat akan digunakan untuk mendukung aktivitas operasional, pemulihan permintaan domestik pasca penerapan new normal, dan pembiayaan kewajiban jatuh tempo. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro hingga 5 April 2021. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, menyatakan ada penambahan 5 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, NTT, dan NTB. Airlangga menyatakan penerapan PPKM Mikro masih sama dengan sebelumnya, seperti tingkat kasus aktif di atas rata-rata nasional hingga tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%. Sementara itu, pengaturan pembatasan kegiatan PPKM Mikro di beberapa sektor juga masih sama dengan sebelumnya. Seperti untuk perkantoran, diatur 50% work from home, dan pusat perbelanjaan diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan Badan Layanan Umum alias BLU melesat 40% menjadi 69,6 triliun rupiah di sepanjang 2020. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadianto mengatakan, kinerja BLU masih baik di tengah tekanan pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi global. Namun di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti mengenai kinerja Badan Layanan Umum yang belum merata, sebab tidak semua BLU memiliki ukuran kinerja. Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dari 244 BLU yang ada di Indonesia, hanya 86,9% yang mempunyai kontrak kinerja. Tidak hanya itu, BLU yang telah memiliki kontrak kinerja pun belum diturunkan hingga ke level bawah organisasi. Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta semua BLU tanpa terkecuali sudah memiliki pedoman atau ukuran untuk kinerjanya masing-masing pada tahun 2021. Harga minyak dunia mengalami kemerosotan akibat kasus COVID-19 di benua biru. Beberapa negara di Eropa kembali menerapkan lockdown, menjadi sentimen negatif untuk minyak. Pada Kamis 18 Maret 2021, kontrak minyak mentah berjangka Brent turun $4,7 menjadi $63,28 Amerika Serikat per barel. Sementara minyak mentah Amerika Serikat yaitu West Texas International turun $4,6 Amerika Serikat menjadi $60 Amerika Serikat per barel. Kemerosotan yang terjadi juga merupakan penurunan terbesar harian sejak musim panas lalu. Selain kekhawatiran tentang gelombang pandemi di Eropa, penguatan dolar Amerika Serikat serta lambatnya proses vaksinasi membuat outlook pemulihan permintaan bahan bakar menjadi suram. Bank of Japan kembali mempertahankan suku bunganya di minus 0,1%. Meski begitu, Bank Sentral Negeri Sakura itu membuka ruang untuk menarik stimulusnya dari pasar yang awalnya dijanjikan berkisar 6 triliun yen atau setara 55 miliar dolar Amerika Serikat. Keputusan ini diambil demi menghindari situasi di mana Bank Sentral terpaksa membeli exchange traded funds ketika harga tinggi. Bank Sentral pun berjanji melakukan pembelian hanya saat terjadi gejolak pasar. Keputusan BOJ langsung direspon pasar, dengan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun naik 0,025% menjadi 0,115%, diikuti dengan menguatnya kurs yen dan lonjakan di saham emiten perbankan.